Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Karena hari ini kita masih bisa bernafas, masih bisa bangun pagi. Itu juga karena anugerah Tuhan. Nah, Lausa mau ajak kita untuk sama-sama baca satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 150 ayat 6. Yuk, kita sama-sama baca Mazmur 150 ayat 6. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya, dengan lebih semangat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini Lausa mau ajak kita di pertama ini untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh bersyukur karena Dia menjadikan kita anak yang istimewa, anak yang berharga, yang dikasihi oleh Dia, sehingga kita tidak perlu untuk mendengar kata-kata dari luar yang mungkin menghina atau mengejek kita, karena kita anak Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. Yang semangat. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, mewah, karena aku miliknya. Ku istimewa, mewah, berharga di matanya. Ku istimewa, mewah, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi dengan lebih semangat ya, bareng-bareng dengan Lausa Andrian. Di pagi hari kita boleh memuji Tuhan dengan semangat. Dunia boleh katakan kita tidak siap, bukan berarti. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, mewah, karena aku miliknya. Ku istimewa, mewah, berharga di matanya. Ku istimewa, mewah, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Wah, kita bersyukur ya punya Tuhan yang menjadikan kita anak yang istimewa, yang berharga. Walau kita kecil, kita mungkin tidak bisa buat apa-apa, tapi kita anak yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa ya. Masih dengan sikap berdiri, kita mau berdoa, mau bersyukur buat pagi hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan pertolongan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih bisa bangun, bangkit berdiri, dan juga masih bisa mengikuti ibadah melalui YouTube yang ada.
Bersyukur buat Tuhan yang menjadikan saya dan anak-anak juga menjadi anak-anak yang istimewa, yang the best. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan juga sudah menebus kami. Bahkan terima kasih buat hari ini kami juga boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, pada hari ini boleh kami ikuti dengan baik. Sama-sama di rumah kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk, masih dengan sikap berdiri. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lause Menit. Tapi sebelum itu kita akan angkat pujian firman Tuhan. Aku mau rindu untuk aku dengar, dan aku mau tanam di hatiku, mau simpan supaya bertumbuh dan aku jadi anak yang istimewa karena taat kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Yuk, kita tetap pakai berdiri, pakai gerakan sama-sama. Sambil kita juga mempersiapkan hati untuk sebentar duduk manis mendengarkan firman Tuhan dari Lause Menit. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Satu kali lagi ya, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita akan meminta untuk Lause Menit juga akan memimpin doa di dalam firman Tuhan sambil anak-anak boleh duduk dan mempersiapkan untuk mendengarkan cerita. Oke? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause Menit mau mengajak adik-adik semua untuk sama-sama berdoa. Mari di rumah masing-masing kita tutup mata kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Lause akan pimpin ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan-Mu sehingga hari ini kami boleh beribadah kembali meskipun kami melakukannya secara online. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami di tempat yang paling subur, boleh bertumbuh dan berbuah, dan hidup kami bisa menyenangkan Tuhan, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus, tolong bantu kami untuk bisa memahami dan melakukan apa yang kami dengar, apa yang kami baca tentang firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Lause mau tanya dulu nih sebelum Lause cerita. Adik-adik ada yang tahu nggak sih apa itu pelayanan? Ada yang tahu? Oke. Jadi mungkin ada yang bilang begini ya, Lause, pelayanan itu kita dapat tugas untuk ngapain gitu di gereja. Pokoknya yang inilah ya, ikut panitia apa ikut bertugas di gereja gitu. Oke, bisa. Sekarang Lause tanya lagi. Kira-kira pelayanan apa, jenis pelayanan apa sih yang adik-adik tahu atau pernah lihat atau pernah ikutan juga? Oke, mungkin tadi ada yang bilang, kalau aku lihat mamiku tuh kayak yang penerima tamu gitu loh, yang shalom di depan pintu gereja. Iya betul, itu namanya usher, bisa. Terus papi aku ini loh mimpin pujian. Oh iya bisa, namanya worship leader atau pemimpin pujian. Ya, kalau kayak contoh Michael atau kayak Lause Andrian, pelayanan juga nggak? Oh tentu. Terus apa? Misalnya main musik begitu ya? Ya. Nah, yang tadi adik-adik sebutkan itu betul, itu adalah contoh pelayanan. Nah, Lause ingin cerita sesuatu yang berkaitan dengan melayani Tuhan.
apakah melayani Tuhan itu hanya untuk orang yang sudah besar, yang sudah tua? Apakah pelayanan itu hanya di gereja? Nah, Lause mau cerita ya, berkaitan dengan melayani Tuhan dari kecil. Ternyata bisa loh. Gimana caranya? Dengerin cerita Lause ya. Lause mau cerita tentang seorang tokoh dalam Alkitab, tapi Lause nggak mau langsung kasih tahu nih siapa nama tokohnya. Lause rahasiakan dulu ya. Nanti kalau ada adik-adik yang udah mulai bisa nebak, boleh jawab dari rumah. Oke? Nah, ada sebuah tempat, sebuah bangsa yang letaknya itu bertetanggaan dengan Israel atau sebelahan sama Israel. Nah, bangsa ini bernama bangsa Moab. Bangsa Moab itu sangat beda sekali dengan bangsa Israel. Kenapa? Karena dia tidak menyembah Tuhan yang benar. Mereka menyembahnya dewa-dewi. Mereka punya banyak sekali dewa-dewi. Nggak kayak bangsa Israel yang hanya menyembah satu Allah saja. Nah, orang Moab ini dari zaman dulu sukanya bertempur dengan orang Israel. Mereka dulu pernah menang melawan orang Israel, tapi juga pernah kalah. Orang Moab ini sebenarnya enggak mengizinkan orang-orangnya untuk menikah dengan orang Yahudi atau orang Israel. Sama kayak orang Israel juga nggak boleh menikah dengan bangsa lain waktu itu. Tapi tetap aja ada loh orang-orang yang menikah meskipun sudah dilarang gitu ya. Maksudnya antara orang Moab dan orang Israel. Nah, di Moab ini ada seorang gadis cantik. Dia dididik dengan sangat baik sehingga dia tumbuh menjadi gadis yang juga baik. Tetapi sebenarnya dia mulai bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan itu seperti apa sih? Kok Tuhanku banyak ya? Nah, tapi karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang benar seperti Allah yang kita sembah, jadi dia belum tahu sebenarnya Tuhan yang benar-benar Tuhan itu yang seperti apa. Cuman kalau dia diajak berdoa ke tepekong atau dia diajak bawa sesaji begitu ya, dia selalu berpikir kayaknya Tuhanku ini bukan Tuhan deh, tapi dia nggak berani untuk bilang. Waktu gadis ini masih kecil, di bangsa Moab tempat dia tinggal, mereka mendapatkan ada satu keluarga yang baru pindah ke tempat mereka. Keluarga ini berasal dari Bethlehem atau bangsa Israel. Gadis kecil ini melihat bahwa keluarga ini sangat berbeda. Siapa keluarga ini? Ini adalah keluarga Bapak Elimelek. Bapak Elimelek punya 2 anak laki-laki. Kenapa mereka pindah ke Moab, Lause? Karena waktu itu di Bethlehem terjadi kelaparan yang sangat parah. Sehingga Bapak Elimelek membawa istri dan anak-anaknya mencari tempat baru yang tidak terjadi kelaparan supaya mereka bisa tetap hidup. Mungkin adik-adik juga ada yang orang tuanya pindah dari Jakarta ke Pangkal Pinang karena ada kerjaan di Pangkal Pinang. Ini mirip-mirip sama Bapak Elimelek. Kenapa kerjanya nggak di Jakarta aja, Lause? Ya, karena supaya bisa mendapatkan uang dan bisa membeli kebutuhan. Sama seperti Bapak Elimelek waktu itu. Dia membawa satu keluarganya pindah ke Moab. Gadis kecil ini mengamati-amati. Ini keluarga kok berbeda. Mereka tidak menyembah patung. Mereka beribadahnya beda banget sama yang biasa mereka lakukan. Nah, dia juga melihat keluarga ini kok punya kasih yang beda sekali, seperti yang dia lihat di tetangga-tetangganya yang orang Moab. Singkat cerita, gadis ini tumbuh besar menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Dan dia menikah dengan salah satu anak dari Bapak Elimelek. Ingat, tadi Bapak Elimelek punya berapa putra? Punya berapa anak laki-laki? Yes, punya 2. Betul sekali. Nah, salah satunya menikah dengan gadis ini.
Singkat cerita, dia juga punya gadis kecil ini yang sudah menikah ini, dia punya saudara ipar yang bernama Orpa. Mau saya tulis ya. Nah, sedangkan ibu mertuanya bernama Naomi. Mereka hidup bahagia. Orpa dan juga gadis ini mengikuti kepercayaan yang dianut oleh keluarga Elimelek. Setelah dia menikah, dia tidak lagi menyembah patung-patung yang waktu kecil dia sembah. Dan dia mulai belajar tentang Allah yang benar yang disembah oleh keluarga Bapak Elimelek dan istri serta anak-anaknya. Sayangnya, Bapak Elimelek meninggal tidak lama setelah gadis ini menikah. Nah, lebih sedihnya lagi, ternyata bukan cuma Bapak Elimelek yang meninggal, tapi suami Orpa dan suami dari perempuan ini juga meninggal. Artinya Ibu Naomi kehilangan semua anggota keluarganya. Suaminya, 2 anaknya yang laki-laki semua meninggal. Betapa sedihnya hati Ibu Naomi. Naomi seperti sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang sedih bukan cuma Ibu Naomi, tapi perempuan ini dan saudara iparnya Orpa juga sangat sedih. Nah, kemudian Ibu Naomi memanggil Orpa dan perempuan ini. Adik-adik, ada yang udah bisa tebak belum? Siapa nama perempuan ini? Ada yang udah tahu? Oke, kalau yang belum tahu, tenang aja. Nanti coba pikirin lagi ya. Yang udah tahu, tetap dengerin ceritanya ya. Nah, singkat cerita, Ibu Naomi mengajak kedua menantunya ini untuk bicara. Dia atau Ibu Naomi ini memberitahu bahwa dia berencana untuk pulang kembali ke kampung halamannya di Bethlehem. Nah, 2 menantunya ini ya meskipun bukan anak kandungnya, tapi mereka bilang, "Ibu, kami mau ikut kemana ibu pergi. Sekarang kami bukan orang Moab lagi. Kami ini adalah orang yang sama dengan ibu. Kami udah gak menyembah Allah yang orang Moab sembah. Allahnya ibu itu adalah Allah kami. Bangsa ibu adalah bangsa kami. Jadi kemana ibu pergi, kami mau ikut." Wah, luar biasa ya. 2 perempuan ini menantunya si Ibu Naomi. Nah, singkat cerita mereka berkemas untuk kembali ke Bethlehem. Di dalam perjalanan, Ibu Naomi bilang lagi sama kedua menantunya, "Anak-anakku, aku senang kalau kamu mengasihi aku, mau ikut kemana aku pergi. Tapi aku sudah tua, aku tidak punya apa-apa. Kalaupun aku nanti menikah dan punya anak, masa kamu mau tungguin anakku sampai besar untuk menikah dengannya? Sudah, kembalilah ke bangsamu, kepada Allahmu. Biarkan aku pulang ke Bethlehem. Kamu tidak perlu ikut susah payah dengan aku." Oh, mereka menangis, mereka berpelukan. Dan akhirnya Orpa, si gadis yang pakai baju merah ini, dia menuruti kata-kata Naomi. Dia memeluk Naomi, dia menangis. Kemudian dia berpamitan untuk pulang kembali ke Moab. Hal yang sama dia bilang lagi, "Nak, tuh Orpa sudah pulang. Kamu pulang juga sana. Aku gak punya apa-apa. Nanti kamu akan menderita kalau sama aku. Sudah, pulang." Wah, tapi si gadis ini menjawab kepada Ibu Naomi. Dia bukan mau membantah, tapi ada jawaban yang penuh kasih yang dia sampaikan. Lause bacakan ya, dalam kitab Rut, pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai 17. Jawaban perempuan ini, dia bilang waktu dipaksa suruh, "Gak usah ikut ke Bethlehem." Dia jawab apa? Dia jawabnya begini, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Ayat ke-17, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan.
Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wah, si gadis yang berbaju biru ini saking kasihnya kepada Tuhan dan kepada Ibu Naomi, dia tidak mau pulang. Bukan karena dia mau melawan ya, tapi dia begitu mengasihi. Masa orang sudah tua gak dirawat? Masa orang sudah tua waktu susah dibiarkan sendiri? Gak boleh dong. Kan Allah penuh kasih. Maka si perempuan ini mau mengasihi Ibu Naomi meskipun Ibu Naomi itu adalah ibu dari suaminya yang sudah meninggal, bukan ibu kandungnya. Nah, dipaksa-paksa perempuan ini, gadis ini gak mau. Dia tetap menemani Ibu Naomi sampai di Bethlehem. Adik-adik lihat ya di gambar, Bethlehem sama Moab itu terpisahkan oleh namanya Dead Sea atau Laut Mati. Nah, singkat cerita sampailah mereka kembali ke kampung halaman Ibu Naomi di Bethlehem. Wah, tetangga-tetangganya ada yang, wah Naomi, menantu kamu cantik sekali. Ada yang begitu. Ada juga yang bilang, ini kan orang yang tidak percaya Tuhan. Dia bukan orang Yahudi. Najis. Nah, ada juga yang begitu. Macam-macam. Tapi mereka tetap saling mengasihi. Nah, si gadis berbaju biru ini, yang namanya masih mau saya rahasiain dulu. Si gadis ini bilang sama Ibu Naomi, Ibu, untuk kita bisa makan, Ibu gak usah kerja cari uang ya. Ibu kan, aku kan masih muda. Ibu di rumah saja, aku saja yang cari kerja. Aku mau coba lamar kerja di perkebunan gandum yang ada di dekat sini. Pokoknya Ibu gak usah susah payah, aku yang kerja. Jadi perempuan ini tuh mengasihi Ibu Naomi dengan sangat. Sekarang lo usah tanya, siapa di rumah yang kalau ngeliat mamanya lagi ngerjain pekerjaan rumah, punya ide untuk bantuin tanpa mamanya suruh-suruh? Ayo, siapa yang mirip dengan gadis berbaju biru ini? Atau jangan-jangan adik-adik udah dipanggil namanya Beka, pura-pura gak denger. Atau dipanggil Nathan, apa sih Mami, aku sibuk, Mami nih. Siapa yang begitu? Atau ada yang kayak perempuan ini, begitu maminya lagi nyapu rumah, dia bilang, Mami aku bantuin ya. Nah, ada gak yang sama kayak perempuan ini? Apalagi kalau mami kita gak punya pembantu ya di rumah ya. Wah, itu perlu sekali ditolong. Perempuan ini bekerja dari pagi-pagi sekali sampai hari hampir malam. Apa bekerjanya? Dia jadi pemulung butir-butir gandum yang jatuh ke tanah. Kebetulan waktu itu lagi musim panen. Nah, kan kadang-kadang orang kalau panen tanaman itu ya ada yang jatuh-jatuh. Kalau jatuh boleh diambil karena udah bercampur dengan tanah. Coba adik-adik bayangin, kalau kayak beras jatuh ke tanah, udah bercampur dengan tanah gitu, terus diambilin satu-satu. Susah apa gampang ya? Nah, bayangin tuh, si perempuan ini setiap hari dari pagi sampai dengan petang mengambil setiap bulir-bulir itu, bulir-bulir gandum, bukan beras ya, tapi mirip kayak beras gitu bentuknya, dari tanah dikumpulkan. Berarti perempuan ini sangat rajin. Dia ingin supaya Ibu Naomi tidak menjadi kelaparan dan mati. Dia bekerja dengan sangat keras. Jadi selain punya kasih, dia juga wanita yang rajin dan tekun. Nggak malu, entah yang laki-laki, entah yang perempuan. Nggak usah berharap. Kalau disuruh mamanya, jangan bilang, aku kan laki-laki, masa aku harus ke warung beli masako buat mami? Nah, jangan begitu. Mami, aku kan udah gede, masa disuruh-suruh mami? Jangan kayak gitu. Cerita ini mengajarkan kepada kita bisa membantu orang tua kita ya, dan nggak usah malu kalau
suruh mami melakukan sesuatu karena mami sayang sama kita, jadi kita juga sayang kepada mami. Nah, singkat cerita, ternyata si perempuan ini memungut gandumnya itu di ladang atau di kebun milik Bapak Boas. Dia adalah seorang yang kaya yang punya tanah besar sekali. Nah, Bapak Boas juga baik hati. Meskipun dia tidak kenal perempuan ini, tapi dia mengizinkan perempuan ini untuk bekerja. Sebenarnya Bapak Boas itu saudara jauhnya Ibu Naomi. Nah, jadi ya udah, nggak apa-apa. Kebetulan juga Bapak Boas ini adalah orang yang takut akan Tuhan dan berbaik hati. Setiap hari gadis ini membawa pulang bulir-bulir gandum yang berhasil dikumpulkan. Dan Ibu Naomi sangat bersyukur kepada Tuhan karena diberikan menantu yang sangat baik. Singkat cerita, suatu hari si perempuan ini akan menikah dengan Bapak Boas. Dan Tuhan memberikan mereka seorang anak, di mana anak ini akan menjadi kakek dari Raja Daud. Anaknya itu akan diberi nama Obed. Nah, Obed punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Jadi ini sebenarnya adalah kakek moyang atau nenek moyang dari Raja Daud, ya. Atau kalau sekarang tuh kalau Lause orang Jawa tuh bilangnya kakek buyut gitu, ya. Grandfather and mother gitu ya, grandparents gitu, jadi kakek buyut gitu ya. Nah gitu. Nah, adik-adik sudah ada yang tahu belum siapa perempuan ini? Ada yang sudah tahu siapa perempuan ini? Oke, mungkin di rumah ada yang jawab yang benar. Jawabannya ada yang benar. Nama perempuan ini adalah Ruth. Nah, jadi yang tadi lo ceritain itu adalah Ruth. Melalui cerita ini kita mau belajar apa? Bahwa kita bisa melayani Tuhan meskipun kita masih kecil. Caranya gimana, Lause? Bisa kita mulai dengan membantu orang tua kita di rumah. Lebih bagus lagi kalau kita membantunya tidak dengan disuruh-suruh atau dimarah-marahin dulu baru membantu. Sangat bagus kalau kita membantu orang tua kita lebih dulu. Sangat bagus kalau kita punya inisiatif untuk membantu orang tua kita. Nah, ketika kita membantu orang tua kita dengan tulus, dengan sukacita, dengan sukarela, itu sama dengan kita melayani Tuhan, karena orang tua kita adalah wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Nah, jadi tidak harus tunggu besar terus melayani harus di gereja, tidak, di mana saja bisa melayani Tuhan. Dan bisa dimulai dari orang-orang di sekitar kita. Yang paling dekat adalah keluarga kita. Masa kamu baik sama temanmu, tapi sama mamimu, sama orang tuamu, kamu gak peduli, gak mau bantuin mereka? Aneh kan? Nah, jadi Lause mau ajak kita menghafalkan ayat hafalan ini yang terambil dari Kolose 3 ayat 23. Oke, adik-adik bisa buka di rumah Kolose 3 ayat 23. Di layar nanti Lause tampilkan juga. Kita baca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini adik-adik hafalkan. Nanti hari Sabtu adik-adik berikan video rekaman kepada Lause Andrian ya, tapi nggak boleh ngelihat teksnya, harus sudah hafal. Dan Lause berharap sepanjang seminggu ke depan adik-adik melakukan apa yang tadi kita bahas dalam cerita ini. Adik-adik bantu mami, papi,
Kalau perlu tanya duluan, Pi, apa yang bisa aku bantu? Boleh nggak aku bantu? Gitu ya, tanpa harus disuruh, apalagi dimarah-marahin ya. Karena apapun yang kita perbuat, kita harus perbuat seperti untuk Tuhan. Oke? Dihafalin, lalu saya tunggu kiriman videonya hari Sabtu ya, sebelum hari Minggu ada ibadah lagi berikutnya. Oke? Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan, yang sudah menjawab dengan benar. Selamat, bagus banget. Jadi diingat baik-baik, kita belajar dari cerita Rut. Oke? Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, langsung ajak kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sudah mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Terima kasih sudah memberikan kami orang tua yang terbaik. Dan siang hari ini, pada hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan membantu kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang melayani Tuhan sejak kami masih kecil. Tolong kami supaya kami bisa melayani Tuhan dengan kami melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantu kami, beri kami kekuatan, ingatkan kami Tuhan kalau kami mulai membandel atau lupa untuk melayani atau membantu orang-orang yang ada di sekitar kami termasuk keluarga kami. Kiranya Tuhan ajar kami supaya kami melakukan apapun juga seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Firman-Mu tertanam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan, dan beri kami kerinduan untuk minggu depan kami bersatu lagi dalam ibadah yang berikutnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sedikit pengumuman untuk minggu depan, adik-adik tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah online. Kita terus berdoa juga ya, supaya Tuhan berikan kesempatan kita bisa ibadah lagi di gereja seperti sebelumnya. Lause-lause pada berdoa, adik-adik juga berdoa supaya COVID ini lebih cepat untuk membaik. Oke? Keadaannya bisa lebih cepat membaik, begitu maksud Lause ya. Jadi kita bisa sama-sama ibadah bareng. Oke? Sampai ketemu, jangan lupa dihafalin ayat hafalannya. God bless you.